Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi media pembelajaran matematika, yaitu tentang geometri untuk pada transformasi geometri. Dan kami beranggotakan saya Rani Triputra dengan NIM 22029093. Dan saya Mariana Siti dengan NIM 220994. Saya Najwa Yahya dengan NIM 22029030. Saya Mulia Adri, NIM 220258. Dan saya Mulia Fikri dengan NIM 220152. Pertama, kita itu harus tahu apa itu transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu merupakan perubahan posisi ataupun bentuk dari suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti titik, garis, dan kurva. Nah, di transformasi geometri ini kita akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama ada translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua ada refleksi, yaitu pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan dilatasi pembesaran. Saya Najwa Yahya akan menjelaskan tentang transformasi geometri pada refleksi, yaitu pencerminan. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang, yaitu bangun geometri yang digunakan adalah jajar genjang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya. Contohnya seperti seseorang yang sedang bercermin. Kita akan mencontohkan kepada jajar genjang. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu sebuah jajar genjang dengan titik P, Q, R, S, di mana titik P yaitu 2,2, Q 6,2, R 7,5, dan S 3,5 akan kita refleksikan ke kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bisa kita lihat cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi jajar genjang ini mempunyai titik P 2,2, Q 6,2, R 7,5, dan S 3,5. Kita akan merefleksikan ke kuadran 2. Jadi kita refleksikan seperti ini. Nah, menjadi seperti ini, di mana nanti jajar genjangnya seperti ini. Jadi ini hasil jajar genjang setelah direfleksikan di kuadran 2. Setelah ini kita akan merefleksikan ke kuadran 3 seperti ini. Nah, setelah direfleksikan kita sudah mendapatkan hasil koordinat-koordinatnya yang sudah berubah. Jadi kita ambil satu buah jajar genjang, kita letakkan seperti ini. Jadi ini hasil refleksi di kuadran 3. Kita peroleh koordinat P-nya yaitu min 2, min 2, Q-nya min 6, min 2, R-nya min 7, min 5, dan S-nya min 3, min 5. Setelah itu kita akan refleksikan lagi ke kuadran 4. Seperti ini. Kita akan merefleksikan sekali lagi di kuadran 4. Nah, jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, sehingga ini hasil refleksi di kuadran 4, yaitu koordinat P-nya 2, min 2, Q-nya 6, min 2, R-nya 6, min 5, dan S-nya 3, min 5. Jadi teman-teman, beginilah hasil refleksi pada transformasi geometri di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi translasi. Di sini yang saya jelaskan apa itu translasi. Translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang bangunan geometri dari suatu posisi ke posisi yang lain. Ini langsung kita contohnya. Ini kita sudah punya sebuah segitiga di mana yang itu titik A-nya 3,3 dan B 6,3 dan C-nya 6,8. Sini kita sudah bantu pengaturannya. Kita titikkan titik A, titik B, titik C. Kita geserkan ke kuadran kedua. Nah, di hasil gesernya di sini kita yang peroleh titik A-nya 7,7,
negatif 4,3 dan negatif titik C-nya yaitu negatif 4,8. Nah, setelah kita mendapatkan titik A, titik B, dan titik C-nya, kita tempelkan sebelumnya. Nah, dimana di sini pada dua seperti yang saya bilang tadi, titik A-nya itu negatif 7,3 dan titik B-nya negatif 4,3 dan titik C-nya 8 negatif 4,8. Nah, begitu juga dengan kuadran ketiga kita lakukan yang sama. Nah, di sini kita bisa mendapatkan titik A-nya yaitu negatif 7, negatif 8. Yang B-nya negatif 4 dengan negatif 8 dan titik C-nya negatif 4 dengan negatif 3. Nah, begitu juga dengan kuadran D, kuadran 4. Di situ kita juga melakukan hal yang sama dengan kita menggunakan alat bantu tadi. Nah, di sini kita mendapatkan titik pertamanya itu yang di sana A negatif titik negatif 6, negatif 8. Titik kedua yaitu B negatif 8,6 dan C negatif 6 dan negatif 6 dengan contoh yang akan saya berikan tentang formasi geometri translasi atau pergeseran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi. Apa sih yang dimaksud dengan dilatasi itu? Dilatasi merupakan salah satu bentuk dari transformasi. Pada dilatasi transformasi, yaitu bisa terjadi memperbesar atau memperkecil bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk dari bangun geometri tersebut. Jadi, dilatasi diartikan sebagai bentuk dari transformasi yang memindahkan titik-titik dari bangun geometri yang perpindahannya itu tergantung kepada titik pusat dan faktor skala dilatasi yang nantinya akan mempengaruhi bayangan dari bangun geometri yang didilatasi. Nanti ukuran dari bangun geometri akan memperbesar atau memperkecil. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang dilatasi, yang mana pada dilatasi jika dia berpusat pada P 0,0, maka rumus yang akan kita gunakan yaitu X absen sama dengan K dikali X dan Y absen sama dengan K dikali Y. Baik, kita langsung saja pada contoh soal. Di sini saya akan memberikan contoh soal terkait dengan dilatasi, yang mana diketahui 4 buah titik yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang mana titik A itu dia koordinatnya 1,1, titik B yaitu 3,1, titik C yaitu 3,3, dan titik D yaitu 1,3 dan berpusat di P 0,0 dengan skala 2. Baik, di sini sudah kita ketahui yaitu titik A yaitu 1,1, titik B 3,1, titik C yaitu 3,3 dan titik D yaitu 1,3. Kita di sini dapat kita lihat bahwasanya bangun datar yang terbentuk yaitu bangun datar persegi. Bangun datar persegi, yang mana di sini kita diperintahkan untuk menentukan bayangan dari ditalasi dengan pusat P 0,0 dengan skala 2. Cara kita menyelesaikan soal ini yaitu dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu dengan menggunakan X absen sama dengan K dikali X dan Y absen sama dengan K dikali Y. Menggunakan rumus tersebut, jika titik A-nya 1,1 dengan skala 2, maka diperoleh absennya itu 2,2. Maka absennya itu titiknya 2,2. Lalu titik B, yang mana titik B-nya itu tadi 3,1, maka diperoleh B absennya itu 6,2. Selanjutnya yaitu titik C, yang mana titik C yaitu 3,3, sehingga diperoleh C absennya itu 6,6. Lanjut, titik D yaitu 1,3, maka diperoleh D absennya itu 2,6. Jadi dengan rumus tadi, maka diperolehlah dilatasi titik A, B, C, D tersebut. Titik absennya itu 2,2, titik B absennya itu 6,2, C absennya itu 6,6, dan titik D absennya itu 2,6. Jadi diperoleh bangun datar persegi yang tadinya kecil menjadi berukuran besar. Jadi inilah contoh dari ditalasi.
Kelas selanjutnya yaitu materi rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang bangun geometri dengan suatu sudut dan arah foto terhadap suatu titik kaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal rotasi atau perputaran. Di sini saya mempunyai soal sebuah persegi panjang ABC yang mempunyai koordinat A 3,4, B 7,4, C 7,6, dan D 3,6 akan dirotasikan atau perputaran ke kuadran 2, 3, dan 4. Sini kita tentuin dulu titik A-nya 3 dan 4. Titik B-nya 7 dan 4. 7 dan 4. Titik C-nya 7 dan 6. Dan titik D-nya 3 dan 6. Untuk melakukan perputaran dari kuadran 1 ke kuadran 2, 3, dan 4, kita melakukan alat bantu. Maka kita mulai saja dari titik 0. Ini akan kita kuadrankan ke kuadran, akan kita lakukan perputaran ke kuadran kedua. Sehingga kita dapatkan titik A-nya min 4,3, titik B-nya min 4,7, titik C-nya min 6,7, dan titik D-nya min 6,3. Kita beri tanda titik A-nya min 3,4, min 4,3, titik B-nya min 4,7, titik C-nya min 6,7, dan titik D-nya min 6,3. Selanjutnya akan kita lakukan rotasi ke kuadran ketiga. Di sini lakukan lagi perputaran ke kuadran ketiga. Sehingga didapatkan titik A-nya min 3,4, titik B-nya min 7,4, titik C-nya min 7,6, dan titik D-nya min 3,6. Nah, kita beri tanda lagi min 3,4, titik B-nya min 7,4, titik C-nya min 7,6, titik D-nya min 3,5. Selanjutnya akan kita lakukan perputaran ke kuadran keempat. Di sini lakukan perputaran ke kuadran keempat. Nah, di sini maka kita dapatkan titik A-nya 4,3, titik B-nya 4,7, titik C-nya 6,7, dan titik D-nya 6,3. Titik A 4,3, titik B 4,7, titik C 6,7, titik D 6,3. Ini sudah, setelah kita melakukan perputaran, kita akan
Letakkan persegi panjang pada bidang itu. Menandakan bahwa ia sudah melakukan perputaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian itu saja penjelasan materi tentang transformasi geometri dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.